Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksud wa ridhaka matlub bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita takdimi guru kita sekalian, Rabbi ruhina mursyiduna Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karomahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para mubaligh, para sesepuh, khususnya beliau Ustaz Usman Faisal beserta keluarga, Bapak Husain. Alhamdulillah kita pun kedatangan tamu, ada dari Cijawa Ustaz Anam dan seluruh ikhwan akhwat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam rahmatnya Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan yang sempurna, baik kesehatan jasmani ataupun ruhaninya. Dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Kemudian dikabul hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun akhiratnya. Dan yang terpenting, yang terutama, yaitu diberikan keistiqomahan di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mualami nu penting ka hati. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini manfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah daripada Sohibul Manaqib, yaitu Asy-Syaikh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Ikhwan rahimakumullah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai malam ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kekuatan untuk terus mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah, dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan selalu diberikan keistiqomahan, karena amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah ini adalah amaliyah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Jadi amaliyah thariqah ini adalah amaliyah yang sangat luar biasa.
Apalagi torikohnya torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah ini adalah pintu gerbangnya torikoh. Karena torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah ini adalah dua torikoh yang disatukan kembali oleh guru kita, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi seluruh torikoh apapun ilmunya ada pada torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi tidak usah berkecil hati kita ikut torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah amalannya itu saja. Karena guru kita pun sudah menegaskan di dalam kitab Miftahus Sudur, iklam anna tariqo syaikhina al-mukarram tariqu dzikri faqat wa laisa ghairu. Fa idza amartuka ghairu fatrib safahan wa tabi' dzikrullah. Itu kata bangsa. Ketahuilah bahwasanya torikoh guru kita, yaitu torikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, itu adalah torikoh dzikri faqat, torikoh dzikir saja. Pengarsa banget bahwasanya torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah atau torikoh guru kita adalah torikoh dzikir saja. Walaisa ghairuhu, dan tidak ada selain daripada zikir. Tidak ada selain daripada zikir. Jadi yang kita amalkan itu adalah untuk menguatkan zikir saja, yaitu zikir jahar dan zikir faida amartuka ghairu. Ini kata pengarsa. Dan ketika aku pengarsa maksudnya memerintahkan kepada kalian ghairu, selain daripada zikrullah, apa kata apa? Fadrib sofah, pukul dengan lembut. Maka luar biasa bangsa. Abah yang mengajarkan kita, Abah yang memberikan ilmu kepada kita, tapi Abah sendiri yang meminta ketika Abah mengajarkan selain daripada zikrullah, maka Abah minta diingatkan. Bahkan tidak sekedar diingatkan, tapi pukul mengingatkannya. Artinya saking pentingnya zikir di dalam thariqah kita, sehingga beliau mengutamakan bahkan kalau mengajarkan yang lain supaya diingatkan dengan keras. Misal kamu bos di Riyadh ngaji malam jam 2 mau tidur, bilang sama TNI, "Ma, nanti jam 2 bangunin ya." Itu udah jam 2, saya udah bangun, tapi klientin kayaknya tadi siang capek banget, kasihan mau dibangunin, biar aja lah. Tapi beda lagi, "Ma, kalau pesannya begini, Ma, nanti jam 2 bangunin ya, kalau nggak bangun disiram nggak apa-apa." Beda lagi kalau seperti itu. Artinya pengarsa Abah mengingatkan kepada kita, kalau mengajarkan selain daripada zikrullah, maka ingatkan dengan betul-betul diingatkan. Bukan hanya sekedar diingatkan secara lisan, tapi fadrib sobahan, pukul dengan pelan-pelan. Artinya jangan dipukul dikepuk gitu, tapi ditoel. Jadi ingatkan supaya kembali, supaya hanya melakukan zikir saja. Zikirnya adalah zikir jahar dan zikir khafi. Terus ada yang ngomongin, saya sudah zikir, setiap pada sholat saya sudah zikir 165 kali, bahkan kadang 1000, kadang 2000. Zikir yang diajarkan kepada kita ini ada dua macam, zikir jahar dan zikir khafi. Yang dimaksud zikir ini adalah ingat. Kalau kita hanya sekedar mengucapkan, itu bukan atau belum masuk ke dalam zikir yang sesungguhnya. Maka jangan bangga kalau kita sudah zikir 165 ba'da sholat terus mengaku paling zikir. Karena ternyata zikir itu bukan hanya lisan kita. Kita lisan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha
tapi pikirannya masih banyak iri, dengki, ya kan? Masih ingat ini itu di dalam berzikir. Nah ini pertanda bahwa zikir kita ini belum. Maka di dalam tuntunan guru kita, amaliyah yang harus kita jaga, amaliyah yang harus betul-betul kita utamakan itu ada 5. Yang pertama, zikir harian. Yang zikir tadi, zikir ada 2, zikir jahat, zikir khafi. Kemudian yang kedua, khataman. Minimum seminggu 2 kali. Terserah mau hari apa. Karena kalau di Suryalaya hari Senin dan Kamis, ba'da asar. Kalau di kita karena banyak yang kerja, silahkan. Yang masih di pabrik bisanya habis maghrib, yang masih jaga, yang masih ngider asar gak akan keburu, silahkan ba'da isya berjamaah. Minimum seminggu 2 kali. Tapi kemudian setelah tahun 2006, setelah tsunami, para sahabat memberikan maklumat bahwasanya manakib ba'da maghrib dan ba'da isya itu menjadi amaliyah wajib. Jadi kalau kita maghrib isya usahakan khataman, walaupun khatamannya ngirit. Kalau khataman ngirit satu-satu, nah kalau satu-satu mah ngirit banget gitu ya. Ya 3-3 lah. 3-3. Kalau satu-satu kayaknya ngirit bener gitu. Takutnya malah jadi pelit gitu. Minimum ya 3-3. Silahkan. Maghrib, isya. Nanti seminggu sekali kita berkumpul. Kalau di sini kita malam Kamis, kalau di Cicau malam Selasa dan malam Jumat. Itu malam Kamis di Nurul Qalbi, dan silahkan. Jadi setiap minggu minimum ada kita berjamaah, baik zikirnya ataupun khatamannya. Karena ternyata zikir secara berjamaah itu akan lebih mempercepat asar daripada zikir tadi. Kalau kita zikir sendiri di rumah 1000 kali misalnya, lagi semangat 1000 kali, dibandingkan dengan zikir yang 165 secara berjamaah, itu lebih utama 165 yang berjamaah. Apalagi kalau khataman, Pak Cecep khataman di rumah sampai khataman ya Latif di rumah sendirian. Dengan kita khataman seperti tadi berjamaah itu lebih baik dengan berjamaah. Kenapa? Siapa tahu Pak Cecep khataman malam-malam sendirian karena ingin nambah lagi. Nah, berarti niatnya sudah tidak benar. Atau karena sendirian banyak godaan, akhirnya niatnya melenceng. Wah, ingin bisa mau ini, ingin bisa itu, nanti tiba-tiba yang datang minta air terus sembuh. Nah, akhirnya beda tujuan. Itu hati-hati. Zikir kita pun harus betul-betul dijaga. Zikir jahar ini yang perlu pertama kita perhatikan, karena ternyata banyak ikhwan yang di dalam melakukan zikir jaharnya itu asal-asalan. Syarat berzikir ada 3. Kemarin kita kaji, yaitu biwudu'in tamim, dengan wudu yang sempurna, baik sempurna secara dohir ataupun wudu sempurna secara batin. Wudu secara dohir, kita ambil air wudu, kita berdoa, niat wudu, nawaitul wudu'ah ila akhirih, terus wudu, basuh muka sampai basuh kaki sampai selesai. Itu adalah wudu secara dohir. Nah, wudu secara batin ini adalah membersihkan dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita wudu secara ilmu fikih harus dengan air yang suci dan
mensucikan, syukur-syukur air mutlak. Jadi syarat wudhu yang pertama adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau airnya tidak suci, maka tidak akan bisa mensucikan. Nah, ciri air yang suci ada beberapa. Yang paling utama adalah air mutlak, kemudian air hujan. Nah, ada air yang bisa kita kumpulkan, yang ini biasanya sering terlupakan, yaitu air yang suci itu adalah ketika mencapai 2. Jadi kalau misalnya kita tidak ada air, adanya cuma sedikit-sedikit, kemudian kita kumpulkan itu menjadi 2 kolah. Setelah 2 kolah boleh kita pakai untuk bersuci. Bahkan kalau di kitab Muhadzab itu ada yang satu keterangan yang menyebutkan bahwasanya ketika air itu tidak mencapai 2 kolah, kemudian kira-kira kurang 1 gelas untuk mencapai 2 kolah, kemudian dikencingi sehingga mencapai lebih dari 2 kolah, itu pun bisa disebut air yang suci. Artinya wudhu secara zahir itu sudah jelas, ada tuntunannya. Nah, wudhu yang secara batin ini kita harus membersihkan dosa-dosa kita, yang mana setiap diri kita masing-masing itu ada dosa dan ada kebaikan. Maka ibarat amsalnya, kalau kita berkumpul seperti ini, di dalam diri kita ada kebaikan, atau yang bisa kita nisbatkan sebagai nur, kebaikan. Satu orang membawa kebaikan. Kalau misalnya kita takar 1 ember, nanti 1 orang lagi membawa 1 ember, 1 ember semuanya. Begitu berkumpul, maka akan menjadi lebih dari 2 kolah. Artinya dengan kita berkumpul ini, maka majelis-majelis yang mana ada orang-orang berkumpul yang diniatkan untuk mencari ridhonya Allah, maka di situ akan turun malaikat yang mengatakan, "Kumu maghfurun lakum qad butilat sayyi'atukum hasan." Kan di dalam hadis disebutkan, "Ma min qaumin istama'u wa yabdahu fihi wajha ila munadi yang munadi minas sama kumu maghfurun lakum qad butilat sayyi'atukum hasan." Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul, yang mana dalam perkumpulan itu hanya mencari ridhonya Allah, kecuali datang panggilan dari arasy-Nya Allah untuk mengatakan, "Kumu, bangkitlah kalian semuanya, ampunan bagi kalian semuanya, dan Allah gantikan keburukan kalian dengan kebaikan." Jadi datangnya kita ke majelis ini, kita berwudu secara batin. Kemudian yang kedua, zikir harus dengan suara yang kuat, kan? Dan pukulan yang keras. Jadi berzikirnya ini kita harus hati-hati. Jangan asal la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ada pukulan, ada suara yang kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi gunakan suara dalam dengan hentakan pukulan yang kuat, kemudian gerakan yang tepat. Supaya apa? Supaya gerakan-gerakan tadi membekas di dalam diri kita. Jadi ketika kita berzikir dengan angan-angan kita, kita tuliskan di dalam diri kita kalimat la ilaha illallah. Maka setiap kali hujaman lafzu jalalah ke dalam qalbu kita, ini akan menjadi titik yang terpatri, menancap
di dalam qalbu kita. Jadi la ilaha illallah. Ini seperti kita menancapkan paku, menancapkan lafzu jalalah ke dalam qalbu kita. Semakin lama maka akan membentuk huruf. Jadi tertulis di dalam diri kita la ilaha illallah. Kalau sudah tertulis di dalam diri kita, di dalam dada kita kalimah la ilaha illallah, maka kalimah la ilaha illallah yang ada di dalam diri kita itu yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Karena orang-orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas pasti masuk surga. Bukan hanya kan, tapi pasti. Jadi zikir kita. Maka kalau kita berzikir, hentakan yang kuat, jangan ragu-ragu. Tidak harus keras, tapi kuat. Pukulannya yang keras. Jadi keras dan kuat berbeda. Kalau kuat ya tapi kalau keras suaranya nyaring tapi tidak ada hentakan. Itu berzikir. Kemudian yang kedua adalah zikir khafi. Zikir khafi ini jangan hanya diartikan sebagai zikir qalbu saja. Tapi ternyata zikir khafi itu ada 8 tingkatan. Yang paling pertama adalah zikir qalbu kita. Zikir qalbu adalah mengingatkan qalbu kita. Hadirkan qalbu kita isi dengan zikir khafi. Kalau bisa tanpa terputus, terus kita zikir qalbu terus tanpa terputus, maka dengan sendirinya akan terisi yang berikutnya, yaitu latifatul ruh, naik menjadi zikir ruh. Tapi masalahnya jangankan penuh, ingat 1 lupa 10, ingat 10 lupanya gak hitungan. Jadi kalau kita bukannya ingat lupa ingatkan, tapi lupa baru ingat, lupa lagi, terus begitu terus. Ini harus terus kita sibukkan, harus terus sibukkan supaya ini terus sibuk dengan ingat kepada Allah. Maka zikir jahar tadi yang akan menjadikan kita semakin ingat di dalam qalbu. Tapi kalau kita banyak lupa, berbanyak zikir jahar terus. Nah, kalau misalnya ini sudah bisa lupa ingatkan terus, maka dengan sendirinya naik ke latifatul. Jadi jangan mengatakan, oh saya sudah talqin zikir, saya sudah zikir qalbu. Yakin belum? Begitu banyak lupanya kita, begitu banyak gomplahnya kita. Maka jangan terus merasa jumawa, bangga sudah ini, tapi terus kaji, rasakan bahwa zikir kita betul-betul hidup. Karena ternyata banyak sekali gomplahnya. Kalau misalnya mau memperdalam lagi, ada di dalam kitab Goniyah bagaimana tingkatan zikir. Bagi kita sekarang tidak usah muluk-muluk lah, bisa menghidupkan qalbu kita sibuk dengan zikrullah, lupa ingatkan terus, maka insya Allah ini akan menjadikan satu keutamaan yang luar biasa bagi kita. Zikir, khataman, manakib. Ini manakib ini adalah amaliyah bulanan. Jadi wajibnya kita manakib itu 1 bulan 1 kali. Supaya apa? Supaya menjaga, ternyata manakib itu adalah satu amaliyah yang sakral. Jadi untuk menjaga kesakralan daripada manakib itu sendiri. Karena manakib di mana-mana dibacakan manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau hadir di majelis manakib. Majelis kita malam hari ini pun dihadiri oleh Syekh Abdul Qadir. Nah, seorang murid ketika ada bersama gurunya, maka ada satu kewajiban yang harus diperhatikan oleh murid. Kita ini murid,
daripada murid daripada Abah Anom. Abah Anom murid Abah Sepuh. Abah Sepuh murid daripada Syekh Tolha. Syekh Tolha murid daripada Syekh Ahmad Khatib Sambas, terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir. Artinya kita ini ya murid Syekh Abdul Qadir. Kalau kita satu majelis dengan Syekh Abdul Qadir terus kita tidak beradab, ini murid yang tidak adab kepada guru, maka ilmu yang didapatkan tidak barokah. Harus hati-hati dalam manakib. Nah, kemarin sudah kita bahas adab-adabnya manakib. Wajibnya manakib itu satu kali. Supaya apa? Supaya kalau kita manakib itu butuh waktu minimum 1,5 jam. Nah, selama manakib kita tidak boleh melakukan aktivitas apa. Tundukkan kepala, isi qalbu kita, tawajuh sebanyak-banyaknya, diisi dengan zikir khafi. Itu manakib. Kalau manakibnya kebanyakan, takutnya tidak bisa ada. Nah, bagaimana supaya manakib yang tadi sebulan sekali wajibnya itu menjadi satu amaliyah yang sakral, menjadi lebih khusyuk, maka harus ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana supaya meningkatkan kualitasnya? Kalau cuma 1 bulan 1 kali manakibnya susah untuk belajar. Nah, silahkan mengkaji. Nah, setiap bulan, setiap minggu dilatih latihan manakib. Nanti 1 bulan sekali ada manakib yang besar. Artinya 1 minggu 1 kali baca, dapat tugasnya. Oh, mana yang kurang silahkan untuk dibenarkan, diperbaiki, baca tanbih diperbaiki, tawasul diperbaiki, diperhatikan betul-betul makharijul hurufnya, baca manqobah betul-betul diperbaiki, dihayati, silakan. Tapi manakib yang menjadi amaliyah itu 1 bulan 1 kali. Selanjutnya atau selain daripada itu adalah untuk latihan supaya pada saat manakib yang 1 bulan 1 kali itu ada kekhusyukan. 1 bulan 1 kali. Karena dikhawatirkan kita tidak beradab. Karena banyak yang manakib kesana kesini, tapi mohon maaf, manakib datang kesana kesini tapi tidak melihat adab di dalam manakib. Begitu sudah mulai manakib, ada yang ngobrol sendiri di belakang, ada yang apa istilahnya ngopi di belakang, bahkan terkadang manakib berjalan di belakang mengganggu suaranya. Nah, ini seperti ini. Masih mending sebulan sekali tapi dapat barokah. Syukur-syukur bisa manakib tiap hari tapi juga dengan beradab. Itu lebih bagus lagi. Jadi kalau manakib itu kan kita butuh waktu yang benar-benar total buat manakib, tidak bisa diganggu-ganggu. Jadi silahkan diatur. Syukur bisa lebih dari 1 kali, kalaupun tidak cukup 1 kali 1 bulan. Dengan catatan kita di dalam manakib harus beradab. Kapan? Dari mulai baca Bani Hasyim sampai ditutup dengan Bani Hasyim. Hati-hati kalau yang di Suryalaya. Saya sering kadang-kadang lihatin di Suryalaya, begitu baca manqobah selesai pada bubar semua. Masya Allah, ini Masya Allah, luar biasa. Jauh-jauh dari kampung, dari daerah ke Suryalaya untuk hadir manakib. Manakib belum selesai, sudah pulang. Ini mending kalau misalnya ada kepentingan, kemudian khidmat ilmiah tidak ikut, tahu ilmunya. Nah, yang repot nggak tahu ilmunya. Misalnya nih, kita datang ke Suryalaya, buka manakib dengan Bani Hasyim, kemudian susunan acara sudah selesai, pembacaan manqobah, doa selesai, ditutup, kemudian kita langsung beranjak pulang atau langsung melakukan aktivitas tanpa kita tutup dulu. Nah, maka kita mau melakukan aktivitas atau misalnya kita mau manakib tapi waktunya mepet, cuma ikut manakibnya saja, khidmat ilmiahnya pulang, silakan. Tapi selesaikan manakibnya, ditutup dengan Bani Hasyim.
Yang lain silahkan lanjutkan. Selesai khidmat ilmiah baru ditutup Bani Hasyim. Artinya Bani Hasyim dengan masing-masing. Gimana kita? Zikir, khataman, manakib. Yang berikutnya adalah apa? Sholat sunat. Nah ini yang terkadang kita lewatkan. Jadi dalam Islam ada beberapa hukum. Umumnya ini ada wajib, sunat, terus makruh, terus subhan. Umumnya orang perkara menyebut hukum yang wajib adalah perkara yang dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan berdosa. Kemudian sunat dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, ini kalau begini ini selama jadi orang rugi. Rugi Pak kalau kita berpikir seperti itu. Kenapa? Wajib itu adalah satu perkara yang ketika kita lakukan tidak apa-apa. Dan ngapain orang wajib mau diharapin apa ya? Bangga kita sudah melakukan kewajiban terus berharap jadikan lebih baik. Memang kewajiban kita. Kalau tidak dilakukan ya disiksa. Kalau dilakukan ya sudah memang kewajiban. Nah, sunat itu adalah sesuatu perkara yang ketika kita lakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan rugi. Oh. Jadi kalau wajib dilakukan ya silakan ya, memang wajib harus. Kalau tidak dilakukan ya disiksa, orang wajibannya nggak dilakukan. Nah, kalau sunat ketika kita lakukan mendapatkan pahala, kalau tidak rugi. Nah, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, jangan sunat ini nggak dilakukan nggak apa-apa, terus jadi orang rugi kalau begitu. Silahkan pernah untung, karena untungnya kita ibarat orang dagang, keuntungannya itu ya di sholat sunat. Wajib itu modalnya. Jadi kalau kita dagang sudah kembali modal terus berhenti, sudah kembali modal saja, nggak akan pernah untung, kadang-kadang malah kurang. Maka sholat sunat ini adalah keuntungan bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji tidak akan Allah tinggalkan seorang hamba yang mendekat kepada Allah dengan melakukan sholat sunat kecuali Allah mencintainya. La yanzurullah al-'abda takarraba ilallah binawafil ila ahibbah. Tidaklah Allah meninggalkan seorang hamba yang mendekat kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang sunnah kecuali Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka apapun yang kita minta kepada Allah, Allah berikan. Zikir, khataman, sholat sunnah. Sholat sunnah banyak tuntunan para sahabat, dari mulai malam sampai pagi, sampai siang, sampai sore, sampai malam lagi. Ya, minimum ya maghrib, pada maghrib sampai isya tidak turun. Maghrib, zikir, khataman, kemudian sholat ba'diyah maghrib, kemudian sholat awabid, kemudian sholat taubat, kemudian sholat birrul walidain, kemudian sholat lihidil iman, kemudian lisyukri nikmat. Jangan dibalik. Nah, perhatikan susunannya tadi. Ba'diyah, awabid, taubat, birrul walidain, lihidil iman, lisyukri nikmat. Jangan dibalik, urutannya seperti itu. Apa rahasianya? Kalau kita sudah amalkan sesuai dengan tuntunnya tadi, nanti akan ketemu rahasianya. Yang pertama adalah sholat awabid. Ternyata sholat awabid ini sholat yang ba'diyah. Setelah ba'diyah boleh sholat awabid. Ba'diyah ini adalah sholat sunat rawatib, sholat sunat yang utama, artinya yang disarankan. Kemudian sholat sunat awabid
banyak keterangan yang menjelaskan bahwa sholat sunat awabin ini fadilahnya sangat besar. Keterangannya itu rata-rata 12 rakaat. Tapi para sahabat sudah memberikan kemudahan 2 pun gak apa-apa. Barang siapa yang melakukan sholat sunat awabin ba'da maghrib sebelum isya tanpa diselingi dengan pembicaraan tentang urusan-urusan dunia, maka Allah berikan pahala sepadan dengan orang yang berangkat haji dan hajinya mabrur. Amin. Oh, baru sholat awabin. Kemudian setelah sholat awabin, sholat taubat. Karena ternyata banyak dosa kita yang kita lakukan di siang harinya, ditaubati kita sore harinya. Kemudian setelah sholat taubat, kita sholat sunat birrul walidain. Karena ternyata kita anaknya, walaupun mungkinnya sudah tua, tetap aja anak dari bapak-bapaknya dulu, harus selalu berbakti kepada orang tua. Maka beruntung orang tua yang anaknya mengamalkan TKN, selamanya selalu mendapatkan kiriman, selamanya ada paket pahala yang bisa diterima di akhirat. Selama masih mengamalkan, masih ada tukang paket kamu jil habis sholat birrul walidain disampaikan kepada orang tuanya. Selama masih mengamalkan, masih terus. Kerugi kalau kita tidak mengamalkannya. Terus setelah sholat sunat birrul walidain ada sholat sunat lihifdil iman. Setelah kita sholat tadi bari ba'diyah, kemudian awabin, kemudian sholat taubat, kemudian sholat sunat birrul walidain, ini adalah satu keyakinan, satu keimanan yang luar biasa, keuntungan yang luar biasa. Maka harus dijaga. Supaya dijaga, selalu Allah memberikan penjagaan, supaya diberikan kekuatan untuk istiqomah melakukan amalia tadi. Minta kepada Allah dengan sholat sunat iman supaya dijaga imannya. Sudah diberikan kesempatan, minta dijaga imannya, maka syukuri nikmat tadi dengan sholat sunat. Syukuri nikmat, masya Allah. Sampai segitunya memikirkan itu. Susunannya itu masya Allah. Tidak sembarangan, nanti sholat isya, kemudian sholat isya, ba'diyah isya, ada sholat sunat lidafil bala. Ini sholat sunat lidafil bala ini adalah untuk menolak bala yang ada pada diri kita, karena setiap hari pasti ada bala, ada cobaan. Nah, kalaupun ternyata misalnya nih kita ditakdirkan melakukan sesuatu hal tapi kasarnya ngomong kecelakaan gitu, kemudian karena kita sholat sunat lidafil bala yang tadinya kecelakaan kita parah, kemudian karena sholat sunat lidafil bala hanya kendaraannya saja atau hanya yang kecil-kecil itu sholat sunat lidafil bala. Jadi amalkan. Nanti malam ada sholat sunat mutlak sebelum tidur, ada sholat sunat hajat, kemudian nanti malam jam 2 ada sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, ada sholat sunat tasbih, ada sholat sunat tahajud. Silakan amalkan sebaik-baiknya. Subuh terus ada di dalam tuntunan ibadah, itu kita pegang betul-betul. Seandainya kita tidak bisa mengamalkan semuanya, minimum ada satu waktu yang kita jaga keistiqomahannya. Misalnya kita bisanya cuma maghrib, malam nggak bangun, atau subuh udah jalan, isyraq sudah tidak keburu, paling bisa kemungkinan maghrib, silahkan dijaga di maghrib. Jangan sampai maghrib enggak, ini kadang-kadang terus, tapi istiqomahkan di maghribnya. Syukur-syukur yang lain bisa, tapi yang maghribnya jaga terus. Zikir, khataman, manakib, sholat sunat. Nah, yang terakhir ini adalah ziarah. Maka tadi di dalam manqobah ada satu kalam daripada Tuan Syekh, waktas tebih di Gusti roh sin abdi di juru
ngadehesan ka dampal Gusti wa wakil abdi. Nah, di sini nih ada satu kalam daripada Tuan Syekh. Ketika jauh aku kirim ruhku. Artinya ketika kita jauh sering-sering kita baca Fatihah ke guru. Karena ziarah yang paling penting itu adalah ziarah ke orang tua, baik orang tua zahir ataupun orang tua rohani. Nah, para sahabat adalah orang tua rohani kita yang melahirkan kita kembali dalam wujud tiflul ma'ani ketika kita mendapatkan talqin zikir. Maka guru kita, para sahabat, adalah orang tua kita secara rohani. Maka ziarah yang utama bagi kita murid adalah ziarah ke pusara guru kita, yaitu ke makam guru kita yang ada di Patapan Suryalaya. Nah, kalau misalnya belum diberikan kesempatan untuk bisa hadir ke sana, niatkan kemudian sering-sering baca Fatihah. Maka Tuhan sudah mengingatkan waktu tebih di Gusti ruh sim abdi dijuru. Artinya ketika kita ila hadrati Syekhina Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syekh Ahmad Sahibul Fatihul Arifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kita bertawasul, doa kita sampai kepada guru kita. Dari guru kita kirimkan Fatihah kepada guru kita, maka akan disampaikan pula kepada guru beliau, yaitu Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Dari Abah Sepuh akan disampaikan juga kepada Syekh Tolha bin Cirebon. Dari Syekh Tolha akan disampaikan juga kepada guru beliau, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dari Syekh Ahmad Khatib Sambas akan disampaikan kepada guru beliau lagi, yaitu Syekh Samsudin. Dari Syekh Samsudin akan disampaikan lagi kepada guru beliau, yaitu Syekh Muhammad Murad. Dari Syekh Muhammad Murad disampaikan lagi kepada Syekh Abdul Fatah. Dari Syekh Abdul Fatah kepada Syekh Usman. Dari Syekh Usman Syekh Abdul Rahman. Dari Syekh Abdul Rahman Syekh Abu Bakar. Dari Syekh Abu Bakar kepada Syekh Yahya, dari Syekh Yahya kepada Syekh Hishamuddin. Dari Syekh Hishamuddin kepada Syekh Waliuddin. Dari Syekh Waliuddin kepada Syekh Nuruddin. Dari Syekh Nuruddin kepada Syekh Syarifuddin. Dari Syekh Syarifuddin kepada Syekh Samsudin. Kemudian disampaikan pula kepada Syekh Muhammad Hatta. Dari Syekh Muhammad Hatta akan disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz. Kemudian dari Syekh Abdul Aziz disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Dari Syekh Abdul Qadir akan dibawa naik lagi kepada Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak. Kemudian dari Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak, kemudian Syekh Hasan Ali. Dari Syekh Abu Faraj Al-Turtusi. Dari Syekh Abu Faraj Al-Turtusi kepada Syekh Fadil Abdul Wahid. Dari Syekh Abdul Wahid, Syekh Abu Bakar Al-Sibli. Kemudian dari Syekh Abu Bakar Sibli kepada Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Kepada Syekh Syir Sakoti, kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Kepada Syekh Hasan Ali Ibni Musa, kepada Syekh Imam Musa Gadi. Kepada Syekh Ja'far Sadiq, kepada Syekh Muhammad Bakir. Kepada Syekh Hidayat Al-Abidin. Kepada Syekh Husain radhiyallahu anhu. Kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ruhani kita dibawa. Maka sering-sering Fatihah kepada guru ila hadrati. Itu namanya tawasul. Kita berwasilah kepada guru kita. Maka ketika kita berdoa dengan wasilah guru kita, langsung melalui jalur khusus, yaitu silsilah daripada Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Zikir, khataman, manakib, sholat sunat dan ziarah. Usahakan sering-sering berziarah kepada
guru sering-sering berziarah ke Pangarsaabah. Tuan Syekh pun berziarah. Yang namanya ziarah itu bukan kita, wah yuk kita ziarah kemudian cuma baca doa. Tapi ziarah itu dohir kita datang ke pusat. Itu namanya ziarah. Nah, itu hadir ya. Syukur bisa tiap bulan, tidak bisa pun diatur waktunya supaya bisa ke Suryaraya. Karena tanda kita dicintai oleh guru kita, maka guru kita memberikan kesempatan kepada kita untuk sering-sering bertemu dengan beliau, sering-sering bisa hadir ke pusara. Jadi kalau misalnya kita berat, mau manakin ada aja halangannya nih, hati-hati, banyak-banyak kirim Fatihah kepada guru. Karena Rasul pun mengatakan inna aulan nasi yaumal qiyamati aksarukum alaiya sholatan. Artinya kepada Rasulullah yang paling dekat adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat, maka kepada guru adalah orang yang paling banyak mengirimkan Fatihah. Banyak-banyak kirim Fatihah supaya dimudahkan, digerakkan zahir kita, digerakkan batin kita untuk bisa dihadirkan ke pusara guru kita. Jadi kita ini cuma barang paku itu. Guru itu adalah magnetnya. Kalau paku ini tidak ditarik oleh magnet, maka tidak akan bisa sampai. Kalau paku ini tidak pernah ditarik oleh guru ini, ada apa ini? Jadi kita ini ibarat paku. Hadirnya kita, dohirnya kita yang melakukan perjalanan, dohirnya kita yang berusaha, tapi hakikatnya guru kita yang menarik kita. Seperti sekarang ini, banyak saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji. Secara dohir mereka yang melakukan perjalanan, secara dohir mereka yang mendekat, yang mendatangi Baitullah, tapi pada hakikatnya Allah lah yang mengundang mereka, yang menarik, maka disebutnya tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu dicintai oleh guru kita, dan bukti bahwa kita dicintai oleh guru kita lalu diberikan kesempatan untuk bisa hadir secara zahir untuk berziarah ke makam guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allah
كل مجاهد لله بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك